Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilayh. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhakrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma amma ba'd. Baik, teman sekalian, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas toharoh, ya. Air itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak atau bahasa lain disebut dengan tahur. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan, tahirun ghairun. Dia suci tapi dia tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai buat mandi wajib, tidak bisa dipakai buat membersihkan atau menghilangkan najis. Air ini ada 2. Yang pertama air mustamal, yang kedua air yang bercampur dengan benda suci. Dan benda suci ini kemudian merubah kemutlakan air itu. Nah, ada 2. Nah, yang ketiga kita sebut dengan air najis. Air najis adalah air yang kita lihat apakah jumlahnya sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak itu ditentukan oleh ukuran 2 kula. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ma' idza balagha qulatain lam yahmil al-khabath. Air kalau sudah sampai 2 kula dia tidak akan najis, kecuali kalau ada perubahan pada bau, warna dan rasa. Karena itu kesimpulannya, air kalau jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula, masuk najis, airnya najis. Walaupun najisnya sedikit, kotoran cicak itu sedikit, masuk dalam bak. Bak itu sampai 150 liter airnya. 150 liter banyak. Kotoran cicaknya sedikit aja, tetap najis karena tidak sampai 2 kula. Syekh Muhammad Az-Zuhairi menjadikan ukuran 2 kula itu sekitar 200 liter. Itu ukuran paling kecil. Karena abangnya Syekh Wahab Az-Zuhairi dalam Al-Fiqhul Islami menyebut angka 270 liter, lebih besar lagi. Ada 270, kita ambilin 200 saja. 200 liter. Jadi kalau kurang dari 2 kula, kurang dari 200 liter, datang najis masuk ke dalam air itu otomatis najis. Tapi kalau air itu lebih dari 2 kula, datang najis, masuk najis, airnya 2 kula atau lebih, maka perlu kita cek. Untuk apa? Memastikan apakah ada perubahan atau tidak pada bau, warna dan rasa. Kalau ada perubahan salah satunya, najis. Kalau tidak berubah sama sekali, tidak najis. Ini air bak, isinya 250 liter, berarti kan sudah 2 kula. Datang kotoran cicak masuk, nggak ngaruh. Kotoran cicak tidak mempengaruhi apa-apa. Bau tidak berubah, warna tidak berubah, tentu rasa juga sama. Maka air itu tetap suci dan mensucikan, walaupun ada benda najis di dalamnya. Buat mandi, ternyata ada berkurang, susut airnya, tinggal 150 liter lagi. Nah, kan perlu dicek lagi. Kalau sudah 150, berarti airnya sudah najis. Karena benda najis ada di dalam itu, airnya 150 liter, tidak sampai 200 atau berkurang dari 200 liter. Makanya istilah 2 kula itu ukuran air, bukan ukuran bak. Kan ada pembahasan ukuran bak itu sekian senti kalian sekian senti gitu. Sehingga inilah ukuran air. Itu ukuran air 2 kula. Kalau baknya ngepres 2 kula, ambil segayung sudah nggak lagi air 2 kula kan. Berarti kalau mau bikin air 2 kula itu banyak, kapasitasnya besar. 2 kula itu ukuran standarnya. Kalau ukuran separuh, 2 kula lah. Jika kita mandi pun, atau kalau sudah kepakai airnya tetap banyak. Banyak itu artinya 2 kula atau lebih. 2 kula masuk najis,
tidak ada perubahan pada bau, warna dan rasa, maka air itu suci dan mensucikan. Air dua kula masuk najis, berubah baunya atau berubah rasanya atau berubah warnanya, perubahannya itu jelas, maka status airnya najis. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana air yang sudah bernajis jadi suci. Nah, itu yang penting. Kan ada menyucikan pakaian, ada menyucikan pakaian benda najis. Nah, sekarang air itu najis. Bagaimana menyucikannya? Cara yang pertama itu caranya dibiarin aja. An yatahhar bi nafsi. An yadhur bi nafsi. Dibiarin aja nanti suci sendiri. Nah, ini air dua kula. Datang najis, pakai tikus atau apa. Kita buang pakaian. Tengok baunya masih bau tikus, berarti najis air. Walaupun dua kula. Kita biarkan 2 minggu. 2 minggu kemudian tak ada bau lagi. Airnya jernih. Rasanya juga kita yakin juga nggak ada masalah. Berarti air itu sudah suci dan mensucikan. Cara pertama biarin aja. 2 minggu, 3 minggu, cek lagi, udah berubah. Warnanya sudah normal, bening kembali, bau sudah nggak ada lagi, suci dan mensucikan. Itu cara pertama. Cara kedua namanya mukasarah. Mukasarah ini air misalnya 1 ember. 1 ember aja sedikit. 1 ember. Datang kotoran cicak tadi, masuk najis. Karena 1 ember masuk najis karena tidak kurang dari 2 kilo. Bagaimana air yang 1 ember ini bisa kita selamatkan? Gampang, masukkan dalam tong biru, dalam drum biru itu. Isi drum biru itu sampai 2 liter. 2 liter 2 kula kan. Setelah sampai 2 kula, cek bau, warna dan rasa. Kalau baunya nggak ada, kotoran cicak insya Allah nggak ngaruh itu. Apalagi air 1 ton itu kan, 1 drum biru. Kotoran cicaknya sedikit, drum biru itu sudah penuh. Maka mau bersih nggak jadi? Statusnya air yang 1 ember yang sudah bercampur dengan air yang satu drum yang sejumlah 2 kula itu, ketika bau, warna dan rasanya sudah normal, maka air tadi suci. Lalu kemudian kita pindahkan lagi 1 ember dari balik lagi ke ember yang tadi. Asal ember ini sudah bersih ini. Kita pindahkan lagi air yang 1 ember, masukin lagi dalam ember yang tadi. Airnya tetap suci dan mensucikan. Sama juga dengan begini kasusnya. 20 ember bernajis. 20 ember bernajis. Najis semua 20 ember. Satukan airnya masuk dalam bak sampai 2 kula. Setelah sampai 2 kula, cek bau, warna dan rasa. Udah baik. Baunya nggak ada bau najisnya, warnanya juga aman, rasanya kita yakin juga, perkirakan juga aman, maka air dalam 1 bak ini suci dan mensucikan. Balikkan lagi ke dalam 20 ember tadi, suci semua, nggak ada masalah. Ini namanya tathhirul ma'in najis, cara mensucikan air yang sudah najis. Tapi kalau najis ditambah najis sama dengan najis. Air kencing dikumpulin sampai 2 kula. Satukan dalam bak itu. Ini 2 kula ini. Air apa? Air kencing. Kenapa? Karena tetap dia pada wujud aslinya memang begitu. Air najis, air kencing, baunya bau kencing. Iya kan? Murni air kencing. Kecuali kalau tadi najis, ini air terpercik masuk air kencing sedikit, bernajis dia seember. Lalu kita kumpulkan dalam 1 tempat, maka lalu kita campur dengan air yang lain 2 kula. Nah itu ya. Jadi cara mensucikan air najis yang tadinya kurang dari 2 kula, jadikan dia 2 kula. Setelah jadi 2 kula, cek bau, warna dan rasa. Kalau sudah berubah, aman-aman saja, warnanya tetap aman, berarti suci dan mensucikan. Sudah kita gabung 2 kula, warnanya tak berubah-ubah juga, masih warna najis, baunya pun masih kencang lagi baunya, 2 kula pun tidak ngaruh. Nah, bisa dipahami? Cara yang ketiga, an yathur bi nuqsanil ma, dengan cara mengurangi air. Bersuci dengan cara berkurang airnya. Bisyarti alla yanqussal baqi an qullatayn, dengan syarat tetap
berkurang pun tetap 2 kula. Misal, ini ada najis, warnanya ngumpul di sini, buang semuanya. Kan gitu tuh, buang warnanya karena dia ngumpul situ, buang. Ada zat bangkai najisnya, buang juga semuanya. Berkurang airnya itu, berkurang, kita siram-siram buang airnya bening jernih kembali, bau yang pun sudah hilang dan jumlahnya tetap 2 kula. Berarti air itu suci dan mensucikan. Nah, ini cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara. Pertama dibiarkan, yang kedua ditambah, yang ketiga dikurangi dengan membuang benda najisnya dan beberapa air yang sudah berubah itu. Yang berubah kita buang kalau masih bisa dibuang. Nah, sehingga tapi dengan syarat tetap pada jumlah 2 kula. Ini ujung-ujungnya tetap 2 kula, nggak bisa kita langsung. Misalnya ini ember, kan ada najis nih, kita buang kotor cicaknya, najis, kita isi air, membludak gitu kan, meluber airnya, ya nggak ngaruh, tetap takarannya satu ember. Nah, ini tidak mensucikan air najis dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sampai di sini, langsung balik, saya sampai sini ya, silakan. Ada nggak najisnya ini? Misalnya kan gitu. Ini air sedikit nih. Kenapa? Oh, kalau ada kicap berarti sudah nampak najisnya. Hah? Taiknya itu. Terus kita cek nggak ada nampaknya. Selesai. Berarti nggak ada najis. Nah, kita bilang najis kan mana buktinya? Mana buktinya? Sebab iya. Mana sekarang? Nah, kan kita ini perlu bukti semua. Entah silap mata kah apakah kita ini perlu pastikan itu. Kita cek, entah ada. Enggak langsung begitu juga kata cicak. Dia enggak langsung melarut, enggak. Dia bukan kayak teh celup, bukan sirup. Kalau cicak, kalau air sirup, nah itu langsung melarut dia. Jadi enggak. Kenapa? Sebab kaedahnya suci dan tidak itu mesti ada bukti. Sesuatu yang meragukan buang. Kaedahnya gitu. Makanya di sini disampaikan. Ini ada contohnya di sini. Nah, kata beliau, kata penulis, yang meragukan itu contohnya begini. Idza kana al-ma'u katsiran wa waqa'a fihi najasah. Airnya 2 kula, berarti banyak kan? Lalu jatuh najis. Walakin syakakna hal taghayyara am la, fa hal tajuzu taharatu bihi. Setelah masuk najis kita, ini airnya 2 kula, masuk najis. Kita bingung. Berubah enggak ya? Bingung kita, berubah apa tidak? Kayaknya enggak. Kalau kita masih pada level ragu, tinggalkan ragu. Kita tetap anggap suci. Karena ragu itu tidak boleh dijadikan pedoman. Nah, itu contoh. Idza kana al-ma'u, contoh yang lain, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyar. Ini air banyak. Sudah berubah. Cuma kita nggak tahu ini yang bikin dia berubah. Masuk benda najis kan benda suci. Kan? Syakakna hal taghayyur bi tahir am bi najis. Apakah berubahnya ini karena benda yang suci atau karena benda yang najis? Tapi ini air sudah berubah. Fama hukmuhu, bagaimana hukum air itu? Nahkum bi taharatihi, kita hukumi dia suci. Li'anna al-asla fil ma' at-tahar. Karena pada dasarnya air itu suci. Menjadi tidak suci itu harus ada bukti yang baru yang kuat. Kalau tidak ada bukti yang kuat, maka hukumnya balik ke asal, dia suci. Sama contohnya begini. Kita ini kan sholat tadi karena sudah wudu kan, makanya kita sholat maghrib. Oke. Sekarang begitu datang isya nanti kita ragu, batal nggak ya wudhu saya? Batal nggak ya? Kira-kira kita pilih apa? Wudhu lagi. Nanti cara pikirnya nggak itu kurang tepat.
Cara pikir seperti yang saya sampaikan tadi. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Itu meyakinkan nggak itu? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nggak jelas kan? Apa bukti saya batal? Buang angin nggak ingat? Kapan buang anginnya? Menyentuh kemalu juga nggak apa? Cuma bingung. Batal nggak ya? Ini namanya ragu. Tapi dari tadi ini kita sudah pasti berwudu. Kenapa kita buktinya soal maghrib? Sesuatu yang yakin tidak boleh berubah hukumnya gara-gara sesuatu yang meragukan. Bisa kaitannya. Ya? Kita udah pasti wudu ini. Udah jelas wudu, kita sholat bareng-bareng, wudu tadi sama-sama. Lalu begitu mau masuk isya kita bingung, batal nggak ya? Batal nggak ya? Yang buat batal ini nggak jelas. Bukti batal itu tuh nggak ada. Kita sendiri nggak ingat, kawan juga nggak ada yang tahu. Berarti meragukan sesuatu yang diyakinkan. Hukumnya tidak boleh diubah dengan sesuatu yang meragukan. Paham maksudnya? Nah, sama ini air. Ini kan airnya jernih nih. Oke, airnya tadi 20 jernih. Setelah kita cek lagi, kok berubah airnya? Pertanyaannya, siapa yang merubah? Benda yang masuk ini benda suci atau benda najis? Tak jelas. Mau dibilang najis, tak ada baunya. Benda suci kita jangan-jangan benda najis, jangan-jangan semuanya. Tapi tak jelas. Ketika nggak jelas, balik ke hukum asal. Air itu sebelumnya air yang suci. Oh ya? Nah, itu kaidah. Maka dalam kaidah fikih itu ada misalnya ungkapan al-aslu baqa' makana ala makan. Hukum itu tetap pada dasarnya selama hukum baru tidak meyakinkan merubah. Al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa berubah dengan sesuatu yang meragukan. Jadi paham? Agak ini. Tidak serius. Jadi air ini berubah, tapi benda yang berubah nggak jelas, maka kita tetap balik kepada asal dia suci. Ini air sedikit memang. Jangan-jangan ini kan nggak jelas. Jangan-jangan nggak jelas. Kita cek nggak ada juga. Ya sudah, berarti kita anggap seperti asalnya. Dia dari tadi suci kok. Merubah dari satu hukum ke hukum baru itu harus level. Kita tadi meyakinkan, maka yang mau merubah hukum harus meyakinkan. Makanya ada hadis Nabi berbunyi begini: kalau kalian sholat, lalu ada rasa-rasa di perut, apa kata Rasul? Jangan berhentikan sholat kalian sebelum mendengar suara atau mencium bau. Kita kan baru kerik-kerik aja berhenti, tapi belum dengar bau anginnya. Bau anginnya meyakinkan itu apa? Ada baunya atau ada suara. Kata Rasul, jangan putuskan sholat selama tidak mendengarkan suara atau mencium bau yang meyakinkan. Kayaknya kentut atau enggak ya? Kayaknya apa enggak ya? Cium-cium ada bau, suara buang angin juga nggak kedengaran. Berarti aman. Teruskan. Ada, saya pernah dapat kasus ini. Ada orang Islam, masih Islam disaksikan orang ramai. Apa yang orang menyaksikan? Biasa di masjid habis sholat Jumat. Nah, orang ini kemudian pergi ke gereja. Dia masih Islam, habis itu dia ke gereja. Lalu ributlah orang pergi ke gereja. Nah, saya tanya, siapa yang melihat dia melakukan apa di gereja? Nah, itu. Melakukan apa di gereja? Nah, lihat kami dia parkir mobil di gereja, habis itu dia masuk, kita nggak tahu. Yakin nggak kita dia beribadah di sana? Yakin. Yakin itu apa buktinya? Yang namanya yakin nggak boleh yakin. Yakin itu mesti ada bukti. Itu yakin. Kalau nggak yakin namanya zon. Zon itu dugaan kuat saja. Misalnya gini, udah mendung, udah pekat hitam di atas itu. Yakin nggak hujan? Enggak lah. Bagaimana kita bisa yakin? Karena setetes pun tidak ada air hujan. Tapi zon, dugaan kuat sebentar lagi akan turun hujan. Nah, itu contohnya. Makanya kita pakai zon. Zon tidak, itu kan nggak meyakinkan. Dia masuk Islam itu meyakinkan, disaksikan ratusan orang, meyakinkan. Ada buktinya, ada saksinya. Nah, dia kafir ini dari mana buktinya? Siapa satu pun tidak ada yang menyaksikan dia murtad. Maka hukumnya dia tetap muslim. Urusan dia kalau di gereja ternyata di ibadah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan kita, masih kita anggap dia saudara kita karena tidak punya bukti yang kuat untuk membatalkan keislamannya. Nanti contoh, jangan sembarangan pula gitu. Oh, dia udah ke gereja, dia ada buktinya. Ini saya punya bukti dia parkir mobil depan gereja.
Enggak, bukti dia melakukan ritual agama Kristen ada enggak ada lagi. Lalu dari mana kita katakan dia kafir? Nah, itu contoh ya. Jadi dalam syariat itu, ini suci apa tidak ini? Dari tadi airnya suci, sekarang berubah. Nah, yang bikin berubahnya apa nggak tahu. Ya udah, biarin aja. Kita anggap, tetap kita anggap suci. Ya. Kebetulan airnya mati gitu. Saya ragu-ragu ini. Jadi gimana posisi saya? Kalau sudah dua kula, berarti begitu airnya kita buka, cek masih bening, masih berarti warna aman. Bau nggak ada bau seputar jejak. Kemudian rasa, dikira-kira kayaknya enggak suci berarti. Karena dia dua kula ini memang perlu dicek. Tapi kalau dia berapa di atas? Di atas tinggal segini lagi. Oh, najis deh. Nah gitu sih. Nah, kalau nggak ketahuan, asalnya macam mana? Asalnya air itu banyak. Kita pakai itunya. Sebab memastikan kan kita hukum baru nih, hukum baru ini harus diyakinkan. Caranya, kalau nggak banyak, berarti kan kita nggak punya bukti. Nah, berarti kita berlakukan hukum sebelumnya bahwa air itu banyak asalnya. Iya kan? Asalnya air itu banyak. Untuk membuktikan bahwa air itu sedikit nggak bisa diduga, sebab sesuatu yang meyakinkan bisa dibatalkan oleh sesuatu yang meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang mungkin atau masih meragukan. Maka kalau kita ingin pasti, ya harus panjang. Kalau kita nggak bisa, ya sudahlah, kita anggap seperti hukum asalnya dari sebelum-sebelumnya airnya banyak. Saya pernah dapat video tandon itu masuk monyet berenang dalam itu. Saya pernah video itu. Monyet berapa ekor masuk dalam, nyelam berenang dia. Mesti butuh air itu. Nah, perubahan satu tandon itu besar, itu 20 lebih. Nah, berubah air itu. Nah, berubahnya ini karena monyet itu najis apa tidak? Kan gitu. Semua hewan semasa dia hidup, selain anjing dan babi, semuanya suci. Tapi butuh airnya, ya monyet apa-apa dia dalam itu. Selama kita tidak membuktikan, ada najis di dalam itu. Kalau tidak hukum tetap suci. Rasanya nggak enak, itu urusan lain, rasanya nggak enak. Tapi secara hukum salah sendiri tandon tidak ditutup, akhirnya berenang monyet dalam itu. Ini sedap juga tinggalin itu monyet. Apa sebab penyakit kah? Apa tidak kan itu? Itu urusan lain. So begini, kita bicara sisi fikih itu baru satu sisi sebenarnya. Satu sisi bahwa secara hukum dia suci, itu aja. Soal yang lain kan boleh dicek lagi. Contoh gini, ini kuah bakso, misalnya kuah bakso, masih hangat-hangat bakso, tiba-tiba ada kecoa terbang-terbang, kena situ kan, jatuh dia, mati dia di situ. Mati ya, kita buang kecoanya dalam panci kuah bakso itu bisa. Hukum kuah itu tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena kecoa hidup dengan hidupnya suci, dan kalau dia mati, najisnya dimaafkan, nggak dianggap najis. Maka berarti nggak ada masalah gitu. Tidak ada masalah seharusnya, karena dia terbang, cemburu, mati dia, buang. Nah, ini satu sisi saya bilang, sisi hukum fikihnya suci. Perlu cek lagi sisi hukum, sisi kesehatannya, itu bahasan berikutnya. Jadi kalau dulu, artinya kita harus saling sinergi lah bahasnya. Dari sisi hukum fikih, jawabnya suci dan mensucikan. Nah, secara kesehatan, bahaya kan? Bahaya buang lagi gitu. Sisi itu, kalau bahaya buang. Karena yang fikih itu, dia punya standar untuk memastikan sah dan tidak sah ada. Ya, kita bilang, itu berani menuduh soal orang nggak sah. Ya berani, karena ada bukti. Yang kita nggak bisa pastikan itu urusan pahala dan dosa, kita nggak bisa pastiin. Tapi urusan soal ente nggak sah, saya bisa mengatakan itu kalau memang mendapatkan bukti. Misalnya apa? Soal awalnya tersingkap, mau kita bilang apa?
Fatihahnya tak ada betul-betul. Mau bilang apa? Di sana kan? Atau sholatnya orang ada ke sana, dia ada ke sana. Pasti nggak sah kan? Walaupun dia khusyuk. Itu bisa ada. Kan kadang saya baca di komen-komen medsos macam-macam. Jangan mengambil hak Tuhan. Mau ente Tuhan bisa menilai sholat orang. Bisa. Dalam konteks sah dan tidak sah bisa. Karena ada aturan sholat. Tapi dalam konteks berpahala dan tidak, masuk surga dan neraka, susah gitu. Tapi kalau sudah tidak sah dipastikan nggak ada pahala. Mau nggak sah, bagaimana ada pahala? Kali itu bisa. Tapi kalau dia sholat sah, ada ukuran kita nggak pakai ikhlas saja kita nggak tahu, iya kan? Jangan-jangan nggak ikhlas sehingga khusyuk apa pada sholat. Ternyata dia masalah di hatinya nggak ikhlas. Allah tolak semuanya. Nah, soal itu kita nggak tahu. Tapi kalau sudah dari awal sholatnya nggak sah, tidak mungkin dapat pahala. Contoh sholatnya ke sana, pakai celana pendek nampak lututnya, bukan sholat kayak gitu. Atau perempuan tak pakai jilbab, kan ada tuh yang sholat di gereja kan, perempuannya nggak pakai jilbab dia, sholat di gereja. Dia pikir itulah Islam yang maju. Ya, padahal kita mentertawakan kebodohan orang itu. Jadi secara hukum sesuatu yang tidak meyakinkan tidak bisa membatalkan hukum sebelumnya yang meyakinkan. Ada pertanyaan? Tambahan? Ya, silakan. Oke, jadi kalau bicara tayamum berarti bicara keringanan. Nah, keringanan itu baru kita pakai setelah alternatif mentok. Nah, air ada, tapi dingin sekali, bahaya dipakai, nggak kuat dipakai. Berarti bisa nggak dipanaskan? Opsi kedua, air ada, bisa nggak dipanaskan? Bisa, kalau bisa nggak tayamum. Bisa kata dia, tapi atau bisa nggak dipanaskan? Kami nggak punya panci, atau kami nggak punya gas, atau nggak punya penghangat. Apalagi jauh. Nah, jadi tidak serta-merta yang namanya keringan itu main langsung lipas saja. Oh, air dingin, tayamum aja lah. Padahal dia punya panci, dia bisa masak mie di atas itu. Masak mie bisa, angkat air nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak ada tayamum. Ini di Batam pun ada. Kami tayamum gitu. Kenapa tayamum? Habis air mati di masjid. Air mati di masjid itu kan nggak langsung diponis nggak ada air. Itu saya bilang orang jual galon kenapa nggak dilihat? Iya lihat sih katanya. Nah, kenapa nggak beli? Kecuali air galon itu lalu lalang harganya nggak normal. Ada dalam fikih dibahas. Kalau air nggak bisa digunakan, air nggak ada misalnya. Tapi ada orang masih jual air. Nah, kalau jual airnya di batas normal, dia wajib beli. Itu batas sama kemampuan dia. Dengan gajinya sekian, penghasilan sekian, pengeluaran sekian yang normal, dia masih bisa beli air itu. Lalu dia nggak beli, dia tayamumnya nggak sah. Karena syariat itu tidak begitu langsung level berikutnya, dia ada level-level ini. Tidak bisa menggunakan air karena di masjid tidak ada. Yang jual galon ada, berapa harganya? Yang jual galon nggak ada, oke. Dalam radius berapa meter sekitar masjid yang nggak ada air, itu juga dipertanyakan. Sudah cek belum? Saya nggak ngecek, saya cuma ngecek air masjid saja kata dia. Masjid mungkin dimatikan kenapa meternya ada apa kan? Cuma masjid di rumah masih banyak masjid lah. Kenapa tayamum? Itu jemaah saya pernah habis sholat dia cerita Pak Ustaz gitu deh. Seumur saya baru kali ini merasakan tayamum. Oh, saya bilang, saya nggak tayamum sih bilang. Kenapa tayamum? Habis itu lihat Pak Ustaz air mati gitu di masjid. Memang mati di masjid, tapi di rumah saya masih hidup saya bilang. Jadi cara mikir tayamumnya itu begitu air di masjid mati, tayamum. Padahal Allah mengatakan apa? Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyib. Kalau kalian tidak menemukan air, baru tayamum. Kalimat tidak menemukan itu berarti apa isyaratnya? Nyari kan? Kalau sudah nyari baru nggak ketemu. Kalau nggak nyari dari mana cerita nggak ketemu dan bahasa Allah itu? Fa in lam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, bertayamum. Berarti cari dulu. Nah, tinggal radius berapa meter itu belum beda pendapat. Yang jelas perintah Allah itu bukan sepakat di sini tidak ada air langsung kemudian kita putuskan tayamum.
Jadi bagi orang yang ini ini sebenarnya balik ke ilmu lagi, ilmu. Kalau kita punya ilmunya, tahu tuntunan cara beribadahnya, aman. Misal kayak tadi di atas ada air kata dia, tapi air ini sedikit. Misalnya kan, kalau kami pakai turun nanti kami semua bakal kehausan. Oh, nggak bisa. Ini keselamatan jiwa harus diutamakan. Boleh tayamum. Jadi ada beberapa perangkat yang perlu dicek. Ini ada air, ada pemanas, lengkap berarti harus wudu. Enggak juga. Ketika ada air, ada pemanas, tapi stok air kalau turun dengan ketinggian seperti itu, ini bisa mati lemas, bisa dehidrasi misalnya. Ini stoknya cuma segini. Dalam jarak sekian sampai jam sekian itu nggak ada orang jual air dan tidak bisa. Misalnya kan, kalau di bawah ada mata air berarti nggak jadi alasan. Sampai diukur segitu nggak ada mata air. Misalnya, berarti dia boleh bertayamum. Jadi tidak sesederhana langsung bertayamum. Kasus ini pernah terjadi di masa ketika Amr bin As radhiyallahu anhu menjadi panglima dalam perang Zatus Salasil. Beliau jadi panglima perang. Baru 3 bulan masuk Islam jadi panglima. Jadi dalam sebuah syariah, dalam sebuah ekspedisi yang Rasul tidak ikut. Nah, beliau jadi panglima perang. Otomatis siapa yang jadi panglima perang maka dia yang jadi imam sholat. Di malam yang sangat dingin itu Amr bin As radhiyallahu taala anhu junub. Nah, tapi dia junub kawannya tahu. Itu uniknya itu. Kawannya tahu bahwa dia junub. Tapi walaupun beliau junub, dia nggak mandi karena airnya dingin. Dingin sekali kalau di musim dinginnya Saudi itu, nggak kuat mandinya, apalagi tengah malam begitu. Menjelang subuh dia nggak pakai mandi, membahayakan. Akhirnya beliau bertayamum lalu sholat, mengimami sholat. Ya udah, karena kita masih sama-sama ini nggak ada protes, tapi sama-sama melapor. Nah, pulang dari perang itu sahabat itu ngelapor, ya Rasulullah, panglima perang kami Amr bin As itu dia junub malam kemarin itu dan dia jadi imam subuh tidak mandi junub. Panggil Amr bin As, engkau junub tidak mandi? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, cuaca sangat dingin ya Rasulullah. Saya berpikir kalau saya junub, kalau saya mati saya. Dingin luar biasa. Terus kenapa kamu tayamum? Nah, ini mu'alaf tapi mu'alafnya orang Arab. Bukankah Allah Ta'ala berfirman kata dia, ya ayyuhallazina amanu la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang beriman, jangan binasakan diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Apa kata Allah? Allah tidak ingin membinasakan diri kita. Ini kalau saya berwudu binasakan diri saya ini kata dia. Lalu Allah tutup dengan kalimat bahwa Allah Maha Pengasih. Berarti Allah mengizinkan saya bertayamum kata dia. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Rasulullah katakan jawaban Amr bin As, Rasulullah tersenyum. Begitu cerdasnya sahabat Amr bin As. Dari ayat itu dia bisa ambil kesimpulan. Nah, kan mu'alaf baru 3 bulan. Cuma kan orang Arab kan, dia tahu dia banyak juga hafal Qur'annya, sehingga dia berani menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum karena dia juga punya dasar. Intinya cuaca yang sangat dingin, sulit bagi kita untuk menggunakan air. Dia kondisi ini membolehkan kita bertayamum walaupun ada air. Nah, itu contoh. Tapi kan kita perlu memahami juga kondisi di masa Amr bin As di medan perang. Mana ada orang zaman dulu bawa kompor gas? Nggak ada zaman dulu kan? Bawa pedang, perbekalan aja. Kalau sudah dingin, sudah dingin. Dan di masa Abdullah bin Abbas pernah terjadi. Di masa Rasulullah pernah terjadi. Ada orang kepalanya luka dalam perang, lalu waktu dia mau sholat subuh, dia tanya kepada yang lain, kata kawan-kawannya, dia tanya, saya kepala saya pecah ini, sementara cuaca dingin, boleh nggak saya nggak mandi? Kata kawannya, mana bisa, air ada, mandi dia, meninggal dunia. Disitulah marah besar Rasulullah kepada para sahabat. Kata Rasulullah, kalian sudah membunuhnya, dan obatnya kebodohan itu adalah belajar. Rasulullah marah karena fatwa atas dasar kebodohan. Itu kan bahaya. Akhirnya menyengsarakan orang. Mirip dengan kasus di Jawa. Saya pernah dapat cerita, ada orang meninggal, tatonya penuh badan. Nah, kata Pak Imam, ini nggak bisa dimandikan. Terus dikulitin dari dimandikan. Ini imamnya kalau tahu bahaya imam dari kiamat nanti
kisos hari kiamat nanti di kulit di tubuhnya. Tapi ilmunya itu ada ilmu sedikit atau dia memahami bahwa tato itu nggak sah wudhu gitu. Berarti nggak sah tayamum, udah kulitin. Dia pikir kulitin jenazah itu boleh. Orang sudah mati mau dikulitin. Ini kedangkalan ilmu dapat itu ada satu dua hadis atau apa, lalu beraninya berfatwa, tidak konsultasi kepada ahli agama yang lain. Allah SWT. Nah, wudhu itu kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu, basuhlah mukamu, basuhlah kedua tangan sampai ke siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki, basuh. Nah, kalimat membasuh dan mengusap itu bedanya, kata Imam Nawawi, kalau basuh itu dia netes. Itu pertama. Yang kedua, semuanya itu bilangannya satu. Karena kalau kedua sunnah, ketiga sunnah, keempat makruh. Basuh pertama wajib, basuh muka kedua sunnah, basuh ketiga sunnah, masih basuh lagi keempat makruh. Sama itu. Keempat sampai sini wajib. Lebihkan sedikit sunnah, lebih sampai sini makruh. Ada tuntunannya. Makanya Abu Hurairah dia lebihkan sedikit basuh tangan, basuh kaki dia lebihkan sedikit dari tangan, lebih di sunnah. Mentoknya sampai ke siku dia. Karena kalau dilebihkan tangan dan siku itu untuk ghurran muhajjalin, cahaya kita lebih banyak kan, itu sebagai bukti kita umat Nabi Muhammad nanti di pada mahsyar. Tapi kalau kita dalam konteks darurat begitu, maka cukup sahnya saja, yang wajibnya saja. Basuh muka itu bagaimana rata seluruh air dan netes, itu aja. Basuh tangan rata semuanya, netes. Kalau kepala nggak perlu, makanya dalam bahasa Syafi'i begini juga. Pakai mazhab Hambali pun juga nggak netes karena air ibaratnya tangan basah, usap, sapu, usap. Maka tidak ada netes. Itu namanya usap. Basuh kaki sampai mata kaki, namanya basuh, mesti netes. Nah, makanya kalau perjalanan jauh biasanya saya bawa bekal spray. Segini cukup buat wudhu. Karena netes kan, rata kita semprot rata semuanya, netes dia. Sudah. Adapun begini-begini itu sunnah dalam wudhu. Yang penting air rata seluruh muka, seluruh anggota wudhu ini dan tidak ada yang menghalangi. Nah, makanya penting kalau kita sudah yakin bersih, tidak ada penghalang sama sekali, semprot, netes, rata semuanya, ya berarti sudah wudhu dan sudah sah basuh muka. Tangan, semprot, netes dia kan, netes, berarti itu namanya membasuh. Nah, kalau kita jadikan lagi itu namanya adal, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Wajib dalam mazhab Syafi'i sunnah. Semprot lagi. Segini cukup. Nah, itu kalau kita tahu bahwa kita akan melakukan perjalanan jauh dan tidak ada berhentinya. Tapi kalau misalnya naik kereta, naik bus, nanti dia akan berhenti di rumah makan, itu kan masih enak, kita gitu-gitu waktunya. Kalau naik pesawat penerbangan, misalnya dari Jeddah Jeddah ke Medan waktu saya terakhir itu jam 1 malam, jam berapa malam tiba di Medan jam 11 siang. Subuh mesti lewat. Kalau sebelum asar di Medan. Penerbangannya setelah Isya. Nah, berarti kan yang kita pikirkan subuh nih. Begitu subuh masuk diberitahu waktu subuh sudah masuk. Nah, udah tinggal bisa Isya. Karena kita tahu perjalanan kita jauh dan akan melewati satu waktu sholat. Saya bekal botol kosong, sudah siap yang bisa spray itu. Setelah pesawat saya bertayamum dulu. Karena tayamum saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i nggak sah tayamum dalam pesawat. Allah SWT. Ada lagi? Silakan. Waktu tempat kita di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, begitu. Jadi kita nggak ikut tempat asal. Di saat kita bermakan misalnya gini, orang yang di atas kota Batam dengan orang di bawah sini sesuai kondisi masing-masing. Misalnya di sini jam 6 pas matahari jam 6 lagi, yang di bawah sudah berbuka. Yang di atas langit Batam itu dia masih lihat matahari lagi, dia belum boleh berbuka. Kenapa? Loh, kan sama nih, masih satu
udara Batam, iya, kita yang di bawah tak bisa melihat lagi matahari. Dia yang di atas masih kelihatan. Selama masih kelihatan matahari, dia belum masuk maghrib. Bagi yang di atas maghribnya kapan? Begitu hilang bulatan matahari itu masuk maghrib. Begitu hilang warna merah di awan di bagian barat sana, masih waktu isya. Ngeceknya sesuai dengan tempat masing-masing. Yang di bawah cek sendiri, yang di atas cek sendiri. Gitu ya. Masih ada betul? Boleh itu. Okay. Nah, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara bi najas. Kasusnya air ini banyak, masuk najis. Kita lihat ada najis lalu berubah. Berarti ini emas. Berarti najisnya kita lihat, pengaruh apa? Kita cek bahwa warnanya berubah. Berarti air ini najis. Summa ba'da fatrah, kemudian tidak lama kemudian, mungkin sehari 2 hari, ya, syakatna hal zat tahur amla, kita ragu ini sudah balik atau sudah balik atau tidak. Kalau kita masih ragu, maka air itu tetap kita anggap najis. Karena yang meragukan itu najis, dia berubah jadi suci itu belum ada sesuatu yang meyakinkan. Nah, itu keadaan sederhana. Pokoknya hukum asal akan tetap berlaku kalau sesuatu yang bukti hukum baru tidak ada, bukti yang meyakinkan tidak ada. Makanya ada namanya yakin, ada namanya zon, ada namanya syak, ada namanya waham. Yakin berarti ada bukti, sehingga nggak bisa dibantah lagi karena ada bukti. Ya, kita bilang sekarang di sini tidak hujan, buktinya jelas nggak ada setetes air pun, itu yakin. Yang kedua zon itu yang dugaan kuat. Kita menurut zon kita ini karpet masjid ini suci semua. Kita bilang zon, kenapa? Kalau kita mau yakin kita cek satu-satu kan, kita cek, itu baru yakin. Tapi kalau kita cuma lihat kayak gini aja, itu namanya zon, karena nggak dibuktikan secara ini, buktinya belum kuat. Setelah kita cek pakai apa gitu, wow betul-betul nggak ada najis. Nah, dicium nggak ada bau najis, dicek tidak ada benda najis. Setelah itu baru kita pastikan seluruh karpet ini aman. Itu kalau sudah dicek itu namanya yakin. Kalau kita lihat begini namanya zon, dugaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.